malam Bapak Adimas, Bapak Nabil. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Terima kasih telah hadir tepat waktu dalam forum mediasi hari ini. Sebelum kita memulai perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Enzo, selaku mediator yang telah ditunjuk dan disepakati oleh Bapak-Bapak sekalian untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata terkait kerjasama investasi. Ya, selamat malam Pak Enzo. Saya berharap hari ini ada kejelasan yang konkret. Selamat malam Pak. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak memimpin jalannya mediasi ini. Baik, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang seperti saya sudah kasih teks itu, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak netral. Perlu saya tegaskan bahwa posisi saya di sini murni sebagai fasilitator. Saya tidak berwenang memutuskan perkara, melainkan membantu Bapak berdua mencari jalan keluar yang paling menguntungkan kedua belah pihak. Sebelum kita mendengar penjelasan masing-masing, saya ingin membacakan tertutup mediasi. 1. Kedua belah pihak wajib berbicara secara bergantian setelah dipersilakan. Kedua, tidak boleh memotong pembicaraan pihak lain saat sedang berjelaskan. Ketiga, menggunakan bahasa yang santun, bahasa dari intimidasi, bebas dari intimidasi atau kata-kata ofensif. 4. Seluruh isi perundingan ini bersifat rahasia dan tidak dapat dijadikan alat bukti jika perkara berlanjut ke persidangan. Apakah Bapak Nabil dan Bapak Adimas setuju dengan tertib ini? Ya, Saya setuju Pak. Baik. Terima kasih atas komitmennya sekarang ya. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Nabil selaku penggugat untuk menyampaikan kronologi serta tuntutan yang diinginkan. Silakan Bapak Nabil. Ya, terima kasih Pak Mediator. Jadi begini, pada Januari 2025, saya menanamkan modal sebesar Rp 200 juta untuk ekspansi bisnis catering milik Pak Adimas. Berdasarkan perjanjian tertulis bergereja, saya berhak menerima bagi hasil bulanan sebesar 5% dari keuntungan serta pengambilan modal utuh pada Januari 2026. Namun kenyataan sejak Oktober 2025, pembayaran bagi hasil mulai mendek dan hingga detik ini, Juli 2026, modal pokok saya belum dikembalikan sama sekali. Total kewajiban yang belum dibayar ditambah akumulasi bagi hasil menjadi Rp 250 juta. Saya merasa dihianati karena pesan saya sering diabaikan. Gitu. Baik. Artinya Pak Nabil merasa kecewa atas keterlambatan ini untuk menuntut pengembalian hak sebesar total 200 juta 250 juta rupiah secara benar demikian? Ya, benar Pak. Saya butuh uang itu untuk membiayai kuliah anak saya ke luar negeri bulan depan. Jadi saya tidak bisa menunda lagi. Gitu. Baik, kami menangkap poin kebutuhan mendesak dari Bapak Nabil. Sekarang silakan Pak Adimas memberikan tanggapan atau penjelasannya dari sudut pandang Anda. Terima kasih Pak. Pak Nabil, pertama-tama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kendala komunikasi akhir-akhir ini. Saya sekali tidak berniat dari tanggung jawab bisnis catering saya terpukul hebat akhir tahun lalu akibat lonjakan harga bahan baku pangan utama yang naik hingga 40%. Beberapa klien korporat kami juga terlambat membayar termin pengerjaan proyek. Arus kas kami benar-benar lumpuh Pak Nabil. Saya terpaksa memprioritaskan gaji karyawan agar operasional tidak mati total. Saya mengakui utang tersebut. Namun jika harus membayar 250 juta secara tunai sekaligus dalam minggu ini, jujur saya tidak mampu. Dari perusahaan saya bisa pilot.
Dari penjelasan Pak Dimas, kita bisa melihat adanya etikat baik untuk mengakui dan membayar kewajiban. Namun operasional bisnis Anda sekarang sedang mengalami kendala likuiditas yang serius akibat faktor ekonomi. Apakah itu betul, Pak Nabil? Ya, betul sekali. Sekarang kita telah mengidentifikasi 5 masalah. Pak Nabil membutuhkan dana mendesak untuk keperluan pendidikan anak, sementara Pak Adimas berkomitmen membayar, namun terhambat kondisi keuangan usaha. Mari kita cari titik temu, Pak Nabil. Mengingat kondisi Pak Adimas tidak menginginkan bayar tunai hari ini, apakah ada opsi pengembalian bertahap apa yang bisa dipertimbangkan? Ya, begini saja. Anak saya berangkat bulan depan. Setidaknya saya membutuhkan dana minimal rupiah 100 juta. Secara tunai sebelum tanggal 1 Agustus untuk biaya awal perkuliahan dan akomodasi di sana. Sisanya yang rupiah 150 juta boleh dicicil asalkan jangka waktunya tidak berlarut-larut dan ada jaminan. Itu. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Adimas? Pak Nabil memberikan kelonggaran yang sangat signifikan dengan membagi pembayaran menjadi dana awal 100 juta rupiah dan sisanya dicicil. Untuk tanggal 1 Agustus, jika 100 juta rupiah, jujur saya bisa mengusahakan maksimal 75 juta. Dengan cara mencairkan deposito pribadi saya yang jatuh tempo akhir bulan ini. Sisanya yang 175 juta, bagaimana kalau saya cicil selama 5 kali, Pak? 5 bulan ke depan, setiap bulan sebesar 35 juta rupiah. Ya tidak bisa Pak Adimas. Angka 100 juta itu sudah pas-pasan untuk kebutuhan anak saya. Kalau kurang dari 100 juta, anak saya tidak bisa konfirmasi asrama. Tolong dipahami, saya sudah rugi waktu dan menahan sabar berbulan-bulan. Menang harap tenang, Pak Nabil maupun Pak Dimas. Mari kita jaga ritme tata tertib. Pak Adimas, mari kita lihat kembali alternatif pembiayaan lain. Apakah aset perusahaan atau piutang dari klien yang bisa dipastikan cair dalam waktu dekat untuk menutup selisih 25 juta rupiah tersebut. Ada satu kontrak catering pernikahan besar yang termin keduanya akan cair pada tanggal 28 Juli sebesar 30 juta. Baik demi menyelesaikan masalah ini dan menjaga hubungan baik dengan Pak Nabil, saya dialokasikan 25 juta dari dana termin tersebut ditambah deposito saya. Jadi saya menyanggupi pembayaran sebesar 100 juta tepat pada tanggal 1 Agustus 2026. Luar biasa. Ini titik awal 100 juta rupiah sudah dipastikan untuk tanggal 1 Agustus 2026. Sekarang bagaimana dengan sisi kewajiban sebesar 150 juta, Pak Dimas? Tadi mengusulkan dicicil. Bagaimana skema detailnya agar Pak Nabil merasa aman? Sisa 150 juta rupiah akan saya bayar dalam 3 kali, Pak. Cicilan bulanan masing-masing sebesar 50 juta. Yang jatuh tempo tanggal 5 bulan September, Oktober, dan November 2026. Ya, saya bisa menerima skema 3 kali cicilan itu. Jauh lebih cepat dari usulan 5 bulan tadi. Tetapi saya meminta jaminan konkret. Jika pada tanggal jatuh tempo cicilan Pak Adimas lalai lagi, apa konsekuensinya? Saya tidak mau mediasi ini hanya jadi janji manis di atas kertas. Pertanyaan yang sangat valid dari Pak Nabil. Untuk menjamin kepastian hukum, kita dapat menuangkan klausal penalti atau jaminan aset.
dalam kesepakatan perdamaian. Bagaimana Pak Adimas mengantisipasi hal ini? Sebagai bentuk komitmen total saya menjaminkan sertifikat hak milik SHM, Pak, atas sebidang tanah pekarangan milik saya di pinggir kota senilai 180 juta rupiah. Sertifikat tersebut akan dititipkan secara sah di bawah pengawasan hukum atau kuasa mediator selama masa cicilan berlangsung. Jika saya telat membayar 1 kali, Pak Nabil berhak mengeksekusi jaminan tersebut. Ya, baik. Jika ada jaminan SHM yang real dititipkan, saya rasa itu adil dan memberikan itikat serius dari Pak Adimas. Saya sepakat dengan skema ini. Baik, mungkin kita sudah sampai ke kesepakatan akhir atau ke perdamaian. Saya lanjut. Kesepakatan luar biasa telah tercapai hari ini. Izinkan saya memecahkan butir-butir utama kesepakatan perdamaian antara Bapak Nabil dan Bapak Adimas. Butir 1. Tergugat mengakui total wajiban hukum sebesar 250 juta rupiah kepada penggugat. 2. Tergugat akan membayar cicilan pertama tahap awal sebesar 100 juta rupiah yang wajib ditransfer ke rekening penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 1 Agustus 2026. Butir 3. Sisa kewajiban sebesar 150 juta rupiah akan dilunasi dalam 3 kali cicilan bulanan yang masing-masing bernilai 50 juta rupiah. Jatuh tempo pada tanggal 5 September 2006, 5 Oktober 2026, dan pelunasan 5 November 2026. Butir 4. Sebagai jaminan pelaksana kesepakatan, tergugat menyerahkan asli SHM pekarangan nomor 452 Banyumas kepada pihak ketiga yang disepakati untuk disimpan, dan hak eksekusi melekat pada penggugat jika tergugat cedera janji atau wan prestasi dalam masa pencicilan. Butir 5. Penggugat setuju untuk mencabut gugatan perdata nomor 120 PDT G 2026 PN setelah kesepakatan ini ditandatangani dan dikukuhkan menjadi akta perdamaian atau Vandening oleh majelis hakim. Apakah butir-butir tersebut sudah sesuai dan tidak ada paksaan dari pihak Bapak Nabil maupun Bapak Adimas? Ya, sudah sangat sesuai, Pak. Terima kasih banyak. Benar, Pak, sudah sesuai. Terima kasih atas solusinya yang adil bagi usaha saya. Baik, seperti itu untuk mencapai kesepakatan silakan berjabat tangan. Untuk Bapak Nabil dan Bapak Adimas kita selesaikan dengan cara mediasi dengan perdamaian untuk kesepakatan bersama. Terima kasih Bapak untuk waktu dan tempatnya. Saya rasa cukup, saya tutup. Selamat malam Bapak Nabil, selamat malam Bapak Adimas. Selamat malam, Pak.